Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Bagas Dufari dengan NPM 20170510181. Di sini saya dari kelas D, S1 Ilmu Komputer angkatan 2020. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai finite machine. Di sini saya sendiri, Abel Bagas Dufari dengan NPM 20170510181. Yang pertama akan kita jelaskan apa sih finite state automata itu. Finite state automata atau VSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Kemudian ada prasyaratnya. Di sini ada yang pertama ada simbol yang berupa A, B, C, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada alfabet, yaitu sekumpulan simbol. Contohnya ada A, B, D, E, F. Kemudian ada 1, 2, 3 digabung menjadi sekumpulan simbol. Kemudian ada string, yaitu serangkaian simbol, yaitu contohnya A, B, 0, 1 atau AA atau BB atau 01 dan sebagainya. Kemudian ada language yang berupa set string. Contohnya di sini A, B. Lalu di sini ada LA, yaitu set string dengan panjang 2. Contohnya AA, AB, BB, BA. Lalu ada LB, yaitu set string dengan panjang 3. Contohnya di sini ada AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB. Lalu di sini finite automata yang pertama dengan output. Ada Morer machine, kemudian ada Merli machine. Lalu ada tanpa output. Ada DFA atau deterministic finite automata, lalu ada NFA atau non deterministic automata. Lalu ada ENFA atau epsilon non deterministic automata. Nah, di sini selanjutnya ada DFA. Ada pengertian atau penjelasan dari DFA. Dengan karakteristiknya di sini yang pertama merupakan model komputasi yang paling simpel. Lalu ada memiliki memori yang sangat terbatas. Di sini ada gambar contohnya. Dimulai dari start, lalu ke key 0, lalu ada 1, lalu ada key 1, kemudian ada key 3, kemudian ada key 2. Di sini di sekitarannya ada 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dengan panah-panah tertentu. Lalu di sini sambungan dari tadi. Sambungan dari DFA atau deterministic finite automata. Di sini simbolnya ada key, yaitu set of all state. Di sini ada lambang seperti ini atau lambang himpunan. Ada input yang berarti input, ada key 0 yang memiliki arti start state atau tempat dimulainya. Kemudian ada F atau set of final state atau titik akhirnya. Kemudian ada lambang seperti ini, lambang 8 kurang jadi, yaitu transition function from key X. Lambang ini sama dengan key atau panah key. Kemudian ada DFA deterministic finite automata. Di sini ada transition function. Di sini kita contohkan atau kita beri keterangan berupa tabel. Di sini ada tabel 01, di sini ada tabel key 0, key 1, key 2 dan key 3. Lalu apabila 0 bertemu key 0, maka hasilnya key 2. Apabila 1 bertemu dengan key 1, maksud saya apabila 1 bertemu dengan key 0, maka hasilnya key 1. Kemudian ada apabila 0 bertemu key 1, maka hasilnya key 3. Lalu apabila 1 bertemu key 1, hasilnya key 0. Dan apabila 0 bertemu key 2, maka hasilnya key 0. Lalu 1 bertemu key 2, hasilnya key 3.
Lalu 0 bertemu Q3 hasilnya Q1 dan 1 bertemu Q3 hasilnya Q2. Di sini ada gambarnya. Lalu contoh membuat DFA. Poin yang pertama ada L1 atau set string dimulai dengan 1 sama dengan 1,10, 11,100, 110,110,111,111,111 dan seterusnya. Di sini terdapat gambar keterangannya atau gambar dari contohnya. Ada Q0, ada Q1, ada Q2, lalu ada 0,1, ada 0, ada 1, dan 0,1. Dan panahnya menyesuaikan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau apa yang diperintahkan. Lalu di sini ada kesetaraan dua VNet automata. Kondisi dua VNet automata setara apabila yang pertama setiap pasangan state Ki dan Kj untuk input berupa A memiliki transisi yang terdefinisi di Ki dan Ki B, di mana Ki, A sama dengan Ki A dan lambang seperti ini Kz, A sama dengan Ki B. Kedua automata tidak setara jika salah satu dari pasangan Ki A, Ki B adalah intermediate state dan yang satunya adalah final state. Lalu poin yang kedua, jika initial state dari salah satu automata adalah final state, maka automata yang satunya juga harus memiliki initial dan final state di posisi yang sama. Lalu di sini ada contoh kesetaraan dua finite state. Di sini ada 0, 1 dan ada Q1, Q4, lalu ada Q2, Q5. Apabila 0 bertemu Q1 dan Q4, maka menghasilkan Q1, Q4. Apabila 0 bertemu dengan Q2, Q5, maka menghasilkan Q3, Q7. Apabila 1 bertemu Q1, Q4, maka menghasilkan Q2, Q5. Dan apabila 1 bertemu dengan Q2 dan Q5, maka menghasilkan Q1 dan Q6. Di sini ada gambarnya. Baiklah, apabila materi yang saya sampaikan kurang berkenan atau dari penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.